Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang memberikan kita pelajaran yang sangat sederhana di sini, bahwa dengan bahasa yang jelas dan sederhana dan indah kita dapat mengerti tentang sifat daripada Tuhan, memberikan kita petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Jadi Tuhan akan memberikan kita satu kelegaan pada saat kita merasakan hidup sendirian. Tuhan akan menolong kita untuk kita keluar dari situ, atau kita dekat dengan Dia, menjadikan Dia sebagai seorang sahabat. Jadi buku ini kita akan mempelajari hal-hal yang menarik di dalam. Sebab itu saat ini kita mempelajari di halaman 52 dengan judul Belas Kasihan. Ayat intinya terambil dalam Mika 7 ayat 18. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Tuhan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Baginya pekerjaan membinasakan dan mengumumkan penghukuman adalah pekerjaan ajaib. Tetapi dalam kemurahan dan kasihlah Ia menyingkapkan tudung dari masa depan dan menyatakan akibat dosa kepada manusia. Alfa Omega jilid 6 halaman 205. Baik, pelajaran kita memberitahukan kita bahwa Tuhan itu sangat memiliki belas kasihan kepada kita. Jadi dalam ayat intinya juga mengatakan bahwa siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri. Baik, kalau kita ingat di sini bahwa ada sebuah lagu menceritakan bahwa siapa di dunia rela berkorban seperti Tuhan. Pasti tidak ada yang bisa seperti Tuhan untuk rela berkorban seutuhnya. Tetapi kita di sini kita ingat bahwa Tuhan rela untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Dia memaafkan akan pelanggaran kita dari sisa-sisa miliknya sendiri. Meskipun kita adalah miliknya, kita masih melanggar, tetapi Dia terus memaafkan kepada kita. Jadi saat ini pelajaran kita memberikan kita kembali lagi petunjuk bahwa kita harus bisa mengerti akan belas kasihan yang Tuhan sudah berikan itu, supaya kita bertahan di dalam kebenaran. Jangan kita tidak bertahan dan murka Tuhan untuk seterusnya datang kepada kehidupan kita dan kita dinyatakan tidak setia. Tetapi kalau kita hidup dengan Tuhan, berarti kita harus setia menurut kepada jalannya, karena Dia sudah memberikan kita satu pelajaran bahwa Dia memiliki belas kasihan untuk mengampuni semua orang yang melakukan pelanggaran. Tuhan berkenan kepada kasih setia. Jadi Tuhan ini sangat memiliki kasih setia untuk melindungi akan umat manusia semua. Jadi demi kita yang hidup, Dia mau untuk menyertai kita. Kasih setianya tidak pernah henti untuk datang kepada kehidupan kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi orang fasik di sini, kalau kita membuka pelajaran kita di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 205 ini cerita tentang satu bangsa yang malang. Jadi kita kalau membaca di sana berarti kita mendapatkan ilustrasi-ilustrasi yang bagus di sana. Di sana menceritakan tentang pohon ara yang berada di tengah-tengah taman dan daunnya sangat banyak tetapi tidak memiliki buah. Itulah contoh satu bangsa yang malang, di mana kalau kita melihat tentang contoh akan pohon ara ini, kalau di mana dia memiliki banyak daun, berarti dia juga memiliki buah di sana. Tetapi ini tidak sama sekali. Dia tidak memiliki buah sama sekali. Dia hanya menunjukkan daunnya saja. Jadi kalau kita ingat bahwa
pohon yang banyak daunnya pasti memiliki buah, sehingga dia mengeluarkan dahan baru. Tetapi pohon ara ini dia hanya mengeluarkan dahan baru tetapi tidak memiliki buah. Jadi pelajaran ini juga menceritakan tentang contohnya seperti orang Yahudi. Pohon ara ini diumpamakan seperti orang Yahudi, di mana mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka lakukan kebenaran itu sesuai dengan dunia yang mereka ketahui. Mereka tidak menjalankan sesuai dengan misi Tuhan. Jadi mereka dipandang sebagai satu bangsa yang mengetahui akan kebenaran, tetapi kebenaran yang mereka punya mereka tidak kembangkan, tetapi mereka gunakan sesuai dengan kesimpulan yang mereka buat. Jadi kita ingat di sini ya, pohon ara itu adalah pohon yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi orang yang mengetahui akan kebenaran lalu tidak melakukannya, itu adalah kutuk bagi dirinya sendiri. Jadi kita melihat akan contoh orang Yahudi dan pohon ara ini sangat mencolok ya, di mana pohon ara menjadi titik penglihatan adalah daun-daunnya. Begitupun orang Yahudi adalah titik penglihatan mereka adalah mereka bisa melakukan yang sesuai dengan kebenaran, tetapi mereka simpulkan berbeda dengan kebenaran. Jadi kehidupan kita sehari-hari masih saja seperti itu. Jadi kita seringkali mengetahui akan kebenaran, tetapi kita melakukan sesuai dengan apa yang diri kita ingin untuk kita lakukan. Jadi pelajaran kita memberikan kita pelajaran lagi sangat berharga, bahwa kehidupan kita harus bergantung kepada Tuhan, karena Dialah yang memiliki belas kasihan untuk menuntun kita untuk hidup lebih dekat kepadanya. Baginya pekerjaan membinasakan dan mengumumkan penghukuman adalah pekerjaan ajaib. Jadi Tuhan memiliki satu pekerjaan misi di dunia ini, yaitu datang untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya, yang ingin untuk tinggalkan dosa, untuk pergi kepada Bapaknya. Tetapi di sini juga Tuhan bisa saja dia membinasakan atau menghukum akan dunia ini, tetapi itu adalah pekerjaan yang ajaib yang mungkin dilihat orang itu akan menjadi sudut pandang yang berbeda. Jadi kita ingat bahwa kalau dia menciptakan berarti dia tidak bisa membinasakan dengan tangannya sendiri, karena dia sudah menciptakan itu untuk dilihat oleh orang. Lalu mengapa dia harus membinasakannya? Tetapi oleh sebab itu dia memberikan kita pilihan untuk bebas memilih, untuk kita melihat dan memilih sesuai dengan jalan mana kita akan turuti. Tetapi dalam kemurahan dan kasihlah ia menyingkapkan tudung dari masa depan dan menyatakan akibat dosa kepada manusia. Jadi sebenarnya Tuhan ini sudah mengetahui akan masa depan kehidupan kita seperti apa, tetapi Dia menyikapkan itu untuk turun supaya menjadi contoh kepada kita. Dia menyatakan akan dosa-dosa kita untuk kita bisa ketahui dan kita berubah untuk hidup dekat dengan Dia. Firman Tuhan mengungkapkan karakternya. Jadi Tuhan itu datang dengan karakter yang dia punya, yaitu karakternya adalah firman Tuhan sendiri. Dia sendiri yang telah menyatakan kasih dan belas kasihan yang tak terbatas. Tuhan datang dengan keilahiannya. Dia turun dari surga untuk datang dengan dirinya sendiri. Dia datang untuk menyatakan kepada semua manusia bahwa Dialah kasih itu dan Dialah belas kasihan itu yang tak terbatas, yang harus kita terima. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Itulah kemuliaannya. Tuhan berlalu di depan Musa dan menyatakan, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengapa kesalahan pelanggaran dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dia pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berkenan kepada kasih setia. Langkah kepada Kristus halaman 11. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang pentingnya, di mana
Tuhan memiliki karakter, yaitu karakternya adalah firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan dia datang sendiri untuk menyatakan kasih dan belas kasihan kepada kita semua. Dan pada saat itu juga Musa berseru kepadanya atau berdoa. Dia meminta untuk diperlihatkan kiranya kemuliaan Tuhan kepada dirinya. Lalu Tuhan menjawab itu dengan mengatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Jadi pada saat Musa meminta untuk kemuliaan itu datang kepada Musa, Tuhan menjawab bahwa dia akan datang dengan kegemilangan dia atau dengan semua yang dia punya untuk berada di depan Musa dan menyerukan nama Tuhan di depan Musa sendiri untuk Musa melihat akan kemuliaan itu. Di dalam buku Keluaran 33 ayat 18 dan 19 ini menceritakan tentang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Musa, yang memberikan dia satu contoh bahwa Tuhan itu sangat gemilang pada saat kita meminta untuk dia menuntun kita dan kita menyerukan namanya, maka dia akan selalu hadir di depan kita untuk menuntun kita kepada masa depan kita. Tuhan berlalu di depan Musa dan menyatakan, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Baik, jadi Tuhan ini yang memimpin Musa. Dia ini adalah Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih dan setianya. Dia juga yang meneguhkan kasih setianya, dan juga dia akan memberikan kasih setianya itu kepada semua orang yang mau menurutinya. Dan orang yang masih terus bersalah, dia masih mengampuni pelanggaran dan dosa yang dia lakukan itu. Tetapi pada saat kita sudah diampuni dan kita sudah dibebaskan dari setiap kesalahan kita, maka kita harus merasa bahwa kita sangat berhutang untuk membalas tebusan itu dengan cara kita memiliki perubahan untuk kita hidup dekat hanya kepadanya. Tuhan itu adalah pengasih dan panjang sabar. Jadi dia tidak pernah putus-putus akan belas kasihannya kepada kehidupan kita. Dan dia berkenan kepada kasih setia. Jadi Tuhan itu memiliki kasih setia yang sangat dalam untuk ciptaannya atau untuk umat manusia. Sehingga dia datang dengan satu keselamatan untuk umat manusia. Misinya adalah menyelamatkan, sehingga dia datang untuk mengampuni dan memaafkan semua pelanggaran dari sisa-sisa milik kita sendiri untuk kita lebih dekat kepadanya. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita bahas. Biarlah kita semua dapat melihat bahwa Tuhanlah belas kasihan yang adil untuk kehidupan kita dari sekarang hingga masa depan kita. Ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.